Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila, berasal dari kelas TIPA 5B. Di video kali ini saya akan melakukan proses pendampingan produk halal guna untuk memenuhi mata kuliah dari kimia bahan makanan dengan dosen penampu Ibu Dr. Yeni Kurniawati MSI. Ajaran Islam menganjurkan dan mewajibkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Dan di dalam Al-Quran juga berkali-kali dikatakan bahwa kita sebagai umat muslim harus memakan makanan yang halal dan juga baik. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, ya ayyuhan nasu kulu, wahai manusia, makanlah mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal lagi baik, wala tattabi'u, dan janganlah engkau mengikuti khutuwatisy syaitan, langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya bagi kalian mereka adalah musuh yang nyata. Dan juga ada dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik, apa yang kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, agar kamu menyembah kepadanya. Nah, dari dua dalil di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim untuk memakan makanan yang halal. Mengenai konsep halal, halal bukan hanya makanan yang halal dari bahannya, tapi juga bagaimana cara memprosesnya, bagaimana cara mengolahnya, bahan baku dari makanan itu, dan bagaimana menyembelihnya, dan bagaimana kita menjaga kebersihan dari makanan itu. Untuk itu, kita melakukan sertifikasi halal dari produk makanan. Garam udah. Terus sayurnya itu timun, toge, sama mihun, sama lontong juga. Terus bumbunya bumbu kacang. Kacang ini bapak bikin sendiri? Kacang kita goreng dulu, nanti baru giring tangan dia gini. Misalnya asam jawa, kecap. Untuk ini ya Pak, garamnya itu merek apa Pak? Garam meja, garam dapur. Biasa garam. Biasa. Kalau untuk kecapnya merek apa? Kecap bango itu. Kalau gula Pak? Gula biasa, gula aren. Ini dia gulanya. Gula ini. Gula merah. Gula merah, gula aren. Itu kalau untuk sayurnya biasanya bapak beli di mana? Pasar belanja. Terus tahu lagi dia ada isinya tahu. Oh iya. Tahu. Kalau tahu tuh yang kiloan ya Pak? Satuan. Kalau lontong bapak buat sendiri? Terus kalau kerupuknya Pak? Kerupuk kita kerupuk merek Panda, goreng sendiri. Oh, merek Panda. Gorengnya sendiri. Proses perawatannya. Bapak udah berapa lama
lama jualan Pak? Baru belum tahu dia. Baru kita sebelas 10 bulan. Kalau minyak gorengnya Pak, Bapak mereknya apa Pak? Minyak goreng curah, Oh, yang kiloan ya? yang murah aja yang kiloan. Iya, iya. Ya kan? Ah. Kalau itu apa Pak? Cukai Pak? Atau Mana? apa? Ini Iya. air masak itu. Oh, air masak. Untuk bumbu kacang, air masak buat bumbu kacang. Asam Jawa. Seperti tadi. Ada sayur, Sayurnya toge, timun. Timun, toge, bihun itu aja. Disajikan pakai piring. Terus sama sendok plastik. Masuk TV ini enggak? Kalau mau Bapak Pak. Masuk TV teman saya ini. Biar bawa ke Jakarta ini. Oh ya, nama Bapak siapa Pak? Pak Agam. Pak Agam. Itu ada di depan itu, Pak Agam. Oh iya. Ketoprak DPR. Oh iya ini. Ini. Ketoprak Bang Agam. Ada temennya. Udah nggak usah? Udah kayak. Ya semua. tinggal foto. Baiklah, di sini saya melakukan survei lapangan pada produk ketoprak Bang Agam. Nah, ini merupakan dan akhir dari ketoprak. Dan untuk tentang ketoprak dari Bang Agam, itu nama toko Ketoprak Bang Agam, nomor telepon atau kontak person 0838 1725 0397. Untuk alamat yaitu berada di Jalan Bulu Cina Pekanbaru dan daerah pemasaran di Bulu Cina dan sekitarnya. Untuk sistem pemasaran yaitu sesuai orderan, sesuai pesanan. Dan untuk bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan ketoprak yaitu ada tahu. Tahu ini beliau memakai tahu satuan yang ada di pasar, dan ketupat beliau menggunakan ketupat atau lontong yang dibuat sendiri di rumah. Dan selanjutnya ada toge yang dibeli di pasar juga, dan ada air matang. Beliau memakai air galon lalu dimasak untuk kuah kacangnya. Lalu ada bihun. Di sini beliau memakai bihun jagung Padamu dengan merek Padamu. Lalu ada kecap, yaitu kecap bango. Lalu mentimun juga dibeli di pasar. Terus minyak ini beliau memakai minyak curah. Lalu untuk bahan bumbu kacangnya itu ada bawang putih. Bawang putih beliau juga beli di pasar tradisional. Lalu ada kacang tanah juga dibeli di pasar. Terus gula merah atau gula aren yang juga dibeli di pasar. Lalu memakai cabai rawit sama, dan air matang. Lalu juga ada garam. Nah, garam ini beliau memakai garam dengan merek garam meja yaitu Revina. Dan juga beliau memakai asam Jawa yang merek Gunung. Nah, ini untuk bahan bumbu kacang. Nah, untuk bahan pelengkap beliau memakai kerupuk dengan merek Panda yang digoreng sendiri di rumah. Lalu untuk toppingnya ada telur rebus dan telur dadar atau telur mata sapi. Juga dibeli di pasar perpak ya. Lalu ada beras ini beliau memakai Topi Koki, merek Topi Koki. Untuk selanjutnya untuk alat, di sini bisa kita lihat alat yang digunakan untuk pembuatan ketoprak itu ada ulekan, juga ada sebagai wadah, karena bapak itu tidak memakai batu giling, beliau cuma
Beliau menggunakan piring sebagai wadah untuk ulekan. Selanjutnya sendok, wajan, spatula, lalu penyaring, pisau, terus ada kuas untuk memindahkan kacangnya, terus ada kertas saji untuk sebagai pembungkus, juga ada karet, dan juga ada bahan-bahan lain untuk penggorengan, ada kompor, ada wali, dan sebagainya macam. Nah, ini merupakan penampakan dapur kecil Bang Agam. Bahan halal pabrik atau kemasan, yaitu ada bihun. Beliau menggunakan bihun padamu dengan produsen PT Sinar Pangan Sejahtera, dan nomor sertifikat halal ada 150.900 38 310719, dan juga ada masa berlaku sampai 12 Juli 2021. Juga kecap bango, yaitu PT Unilever, yang ada nomor sertifikat halalnya 0006004667300108, yaitu masa berlakunya sampai 7 April 2022. Juga ada garam meja dengan produsen garam Mas PT dengan nomor sertifikat halal 150.60016060615 dengan masa berlaku 17 Juli 2022. Ada juga memakai asam Jawa Gunung dengan produsen Tamarindo Bumi Utama PT, yaitu ada nomor sertifikat halalnya 07190277300815 yang berlaku sampai 15 Januari 2022. Selanjutnya ada beras topi koki dengan CV Angga Mitra Niaga dengan nomor sertifikat halalnya 150 08002346121116 dan dengan masa berlaku 17 Mei 2021. Selanjutnya ada kerupuk dari TV Panda Food Indo, juga sertifikat halal 02120013270319 dengan masa berlaku 7 Maret 2021. Dan ini merupakan bahan-bahan yang bahan pabrik atau bahan bermerek. Selanjutnya ada daftar bahan halal non-merek, yaitu ada tahu. Beliau menggunakan tahu satuan yang dibeli di pasar karena itu tidak memiliki sertifikat halal dan juga masa berlakunya. Terus ada minyak. Beliau ini memakai minyak curah yang dijual di pasaran, tapi beliau mengatakan bahwa minyak curah yang ia pilih merupakan minyak curah yang bersih. Terus ada gula merah. Gula merah juga tidak memiliki merek yang dijual di pasaran dengan kiloan, jadi tidak memiliki nomor sertifikat halal dan juga produsennya. Terus air matang, beliau menggunakan air galon dan juga direbus sendiri di rumah. Nah, untuk bahan alami beliau menggunakan sayuran. Tentu itu tidak perlu adanya nomor sertifikat halal karena dia merupakan bahan yang alami, yaitu ada mentimun, ada toge, kacang, rawit, dan bawang. Nah, untuk daftar bahan yang dibeli oleh beliau, yaitu ada sayuran, include dari tahu kayak mentimun, toge, dan kacang, cabai rawit. Itu merupakan satu kesatuan. Beliau belinya pada tanggal 4 Desember 2022. Untuk asam jawa sendiri, beliau membeli 2 bungkus dan untuk tanggal pembeliannya itu 4 Desember 2022. Dan garam, beliau membeli 1 bungkus karena 1 bungkus itu aja udah banyak, dan tanggal pembeliannya sama 4 Desember. Juga bihun, biasanya per hari itu beliau beli 8 bungkus, juga tanggal pembelian 4 Desember. Beras 1 kilo juga untuk pembuatan lontong 4 Desember. Minyak curah juga 4 Desember. Lalu ada kacang tanah juga 1 kilo 4 Desember. Juga gula merah. Ini merupakan bahan-bahan baru semua, karena ketika beliau akan memulai untuk membuat ketoprak, dia menyiapkan bahan-bahan yang baru karena bahannya bahan yang sekali pakai dan langsung habis gitu. Next, cara pembuatan ketoprak Bang Agam.
Nah, untuk pembuatannya itu pertama pembuatan lontong itu beliau lakukan di rumah secara mandiri, ya sama seperti cara biasa beliau sama seperti cara biasa bagaimana pembuatan lontong secara mandiri beliau melakukan dengan higienis. Lalu penggilingan kacang, yaitu kuah kacang dari ketoprak itu dilakukan juga di rumah untuk penggilingan kacangnya, karena biar tidak memakan waktu saat pengorderan dari pelanggan, jadi beliau menggiling kacangnya di rumah. Lalu untuk hidangan ketoprak itu beliau membuat pesanan mulai dari penggilingan pencampuran dari bumbu kacang itu sendiri, lalu dicampurkan dengan berbagai sayuran seperti mentimun, lalu ada bihun, toge, lalu dengan penambahan asam jawa. Selanjutnya lalu dihidangkan. Untuk topping sendiri itu tergantung, jika ada yang meminta untuk menggunakan telur goreng atau telur rebus, beliau akan menggoreng terlebih dahulu. Dan selanjutnya untuk kerupuk itu udah digoreng di rumah, lalu siap disajikan. Ini merupakan dokumentasi hasil dari interview. Nah, menurut saya ini saya merekomendasi diberikannya fasilitasi pendaftaran sertifikat halal gratis untuk ketoprak Bang Agam, karena beliau sudah memakai bahan-bahan yang bersertifikasi halal. Dan untuk cara penyajiannya pun seperti yang sudah kami survei, beliau melakukan dengan higienis ya. Pada saat awal penyajian itu beliau mencuci tangan, lalu menyajikan dengan baik dan dengan bersih juga. Nah, silakan Mam. Baiklah, mungkin itu saja dari saya, Putri Salsabila. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.